Selamat malam, izin memperkenalkan diri sebelumnya nama saya Irfan Tandikana dengan NIM 073002300026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah CSR yang diampu oleh dosen Bapak Edi Jamal Treteru dengan judul Report Sustainability Perusahaan OCS Indonesia. Untuk profil perusahaannya yang saya pilih adalah OCS Indonesia. Perusahaan ini fokus usahanya berada pada bidang layanan fasilitas dan manajemen fasilitas umum, mencakup seperti kebersihan, keamanan, makanan, dan solusi terpadu lainnya. Jangkauan operasi perusahaan ini lebih dari 1.800 site di Indonesia. Nilai intinya itu ada trust, respect, unity, and empowerment. Tahun report ini periodenya dari 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Visi dan misi dari perusahaan ini, visinya adalah menjadi perusahaan manajemen fasilitas terbaik di Indonesia dengan misi membuat orang dan tempat menjadi yang terbaik. Untuk mewujudkannya, OCS Indonesia menanamkan keberlanjutan ke dalam semua aspek bisnis, dari layanan harian hingga transformasi long term atau jangka panjang. ISG dari perusahaan OCS Indonesia, fokus utamanya dibagi menjadi 3 pilar. Untuk environmentnya atau lingkungannya, itu mengurangi emisi, efisiensi sumber daya, penggunaan bahan ramah lingkungan. Untuk sosialnya, itu pengembangan karyawan, keselamatan kerja, inklusi komunitas, dan kemitraan UMKM. Serta governance atau tata kelolanya itu ada etika bisnis, transparansi, kepatuhan, dan integritas. Perusahaan OCS Indonesia telah menetapkan target strategis untuk mencapai netralitas karbon di tahun 2033 dan juga mengembangkan ESG Playbook untuk proyek-proyek besar seperti kawasan ekonomi khusus sebagai panduan operasional yang berkelanjutan. Capaian kinerja pada tahun 2023 untuk environment-nya, komitmen untuk menuju netralitas karbon pada tahun 2033 dan pengelolaan bahan kimia dan plastik menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan serta meningkatkan efisiensi energi di situs operasional. Contohnya upgrade sistem utilitas serta pengurangan limbah dan pengelolaan sampah secara terpisah di lokasi klien. Dari sektor sosialnya, lebih dari 13.000 karyawan diberdayakan melalui pelatihan keberlanjutan. Kemudian program inklusi dan pemberdayaan komunitas di lingkungan kerja dan lokasi operasional, serta pelayanan pelanggan yang tidak terdapat laporan ketidakpatuhan terkait dampak produk atau layanan terhadap kesehatan dan keselamatan pelanggan. Untuk governance-nya, pencapaiannya ada penerapan mekanisme pelaporan internal atau SAFCOL untuk pengaduan pelanggaran, kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri, misalnya GRI atau Global Reporting Initiative, dan transparansi pelaporan dan komitmen etika bisnis dalam seluruh rantai pasok. Resiko dan tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan OCS Indonesia, salah satunya perubahan regulasi lingkungan, seperti kebijakan pemerintah yang terus bertambah dan berubah-ubah terkait emisi, limbah, dan penggunaan bahan kimia, yang dimana itu dapat memerlukan adaptasi dan investasi. Kemudian kesadaran stakeholder, meningkatnya tuntutan klien atau masyarakat terhadap praktik keberlanjutan menuntut peningkatan kapasitas organisasi. Kemudian rantai pasok global. Gangguan rantai pasok dan ketergantungan pada pemasok dengan standar berbeda bisa mempengaruhi pencapaian target ESG. Kemudian transformasi digital. Mengimplementasikan teknologi baru seperti sistem manajemen dan fasilitas berbasis data, memerlukan pelatihan dan perubahan budaya kerja. Untuk kesimpulannya, perusahaan OCS Indonesia menyadari bahwa perjalanan keberlanjutan adalah proses berkelanjutan, bukan titik akhir.
Sehingga laporan ini menandakan komitmen dan kemajuan perusahaan OCS hingga 2023 dan siap memperkuat langkah perusahaan ini untuk maju ke depan. Perusahaan ini mengundang semua pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan bekerja sama dalam upaya menciptakan masa depan yang lebih lestari bagi orang, tempat, dan planet ini. Sekian report sustainability dari perusahaan OCS Indonesia. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.